Halo semuanya, balik lagi bersama kami Karikes Kartini High School Podcast. Tempat kalian belajar hal baru tanpa harus sedang di sekolah. Perkenalkan ibu, saya Haikal Alfarido bersama kawan saya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Maldini. Oke, jadi bagaimana kabar ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu ibu, atas nama siapa? Yap, selamat sore. Nama saya Dian Renta Juniati Panjaitan. Saya tinggal di Perumahan Marina View, di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, tepatnya di Kepulauan Riau. Anak saya 2. Saya sudah bersuami. Saya nikah dengan orang Palembang. Palembang, baik. Palembang. Anaknya 2 nih Bu, kalau boleh tahu. Yang Iya. pertama sudah umur berapa Bu? Anak saya 2 ganteng-ganteng. Oh, Jadi yang ganteng, satunya, coba ya. iya, yang satunya di kelas 11, di satunya di kelas 4 SD. Jadi anak yang pertama kedua jaraknya jauh, kurang lebih 7 tahun. Kalau boleh tahu nih Bu, profesi Ibu di sini jadi bidan gitu kan. Udah berapa lama itu Bu? Kalau profesi saya tamat dari bidan itu di tahun 2007. Saya merantau ke Batam di 2007 di bulan 9. Pertama sekali saya cari karir, saya jadi asisten bidan itu di Kapling. Saya cari-cari pengalaman kurang lebih 1 tahun. Saya menikah, buka praktek karena dukungan suami saya, sehingga sampai sekarang saya mempunyai klinik dan bisa membantu wanita yang khususnya untuk di bagian persalinan. Jadi ibu merantau ke Batam itu di dalam Batam itu udah ada temen atau sendiri aja? Ketepatan belum. Saya merantau ke Batam itu dengan kepercayaan diri, mencari jati diri dan tidak mau hidup atau menyusahkan orang tua. Walaupun saya di Batam ini dengan makan dan menumpang dengan orang lain, tetapi saya selalu punya prinsip dan tidak pernah membebani orang tua saya. Saya selalu bilang saya hidup dan makan cukup di perantauan, sehingga saya ketemu suami juga punya prinsip seperti itu. Sehingga sampai sekarang saya tidak pernah menyusahkan orang tua saya. Jadi sudah turun temurun ya? Bukan turun temurun, tapi memang kepercayaan diri dan ada kemauan untuk sukses lebih maju untuk kedepannya. Keren banget. Kenapa kalau nggak salah ya, profesi selain bidan kan pengalamannya banyak nih. Kalau Ibu bisa sebutin ya gitu kan, salah satu permasalahan yang menurut Ibu sangat Krusial. apa ya bahasanya, Mengharukan. bisa mengharukan atau yang susah gitulah bahasanya. Kalau yang bisa dibilang selama bidan saya kurang lebih 16 tahun, yang sangat mengharukan di saat bayi lahir dengan sungsang, tidak bernapas kurang lebih 15 menit. Saya berpikir sudah meninggal, tapi kuasa Tuhan memberi mujizat. Saya melakukan semampu saya dengan memberikan pernapasan buatan, yaitu mut dari mulut ke mulut. Ya, alhamdulillah, mungkin karena doa dan kita berusaha, Tuhan itu membantu kita. Kemudian dengan melihat ibunya tersenyum, sehingga saya jadi sesuatu, terima kasih Tuhan, saya membantu dan saya memberikan kebahagiaan kepada seorang ibu, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan mujizat dia. Masya Allah, mulia Itu sekali. benar-benar sangat terharu sih. Seorang bidan itu tidak memikirkan duit, dia selalu memikirkan 2 nyawa yang dia tolong, anak dan ibu. Jadi sebagai bidan itu bisa dibilang pekerjaan yang mulia sih, pekerjaan yang mulia dan yang bukan Tuhan ya, tapi mungkin tangan-tangan Tuhan ya. Benar. Bukan Tuhan tapi dia tangan Tuhan gitu. Kalau boleh geser dikit ya Bu topiknya. Kalau anak remaja sekarang nih biasanya mereka tuh susah banget buat jaga kesehatan mereka. Jadi kalau saya pribadi tidak mengatakan orang lain, karena ketepatan anak saya sudah remaja, anak saya sudah berumur
15 tahun, 15 sampai 16 16 tahun lah ya kan Ah, tahunnya. Jadi kalau saya berkaca dengan orang lain, tapi anak saya juga tidak bisa saya nasehatin. Jadi kalau bisa dibilang kenapa sih remaja sekarang agak sulit menerima, mungkin salah satunya karena handphone ya. Iya. Kemudian tidak bisa mengontrol dirinya Hmm. untuk melihat handphone tadi, sehingga apapun yang dilakukan yang paling pertama di pikiran dia itu adalah handphone gitu. Karena lebih tidak mendengarkan nasihat orang tua yang paling pertama seperti itu. Ya mereka kadang ada melawannya juga gitu nggak sih Bu? Pastinya, Hmm. apalagi kalau dengan itunya kecilnya ya, cerita kecilnya itu yang mungkin dengan istirahat ya. Di malam hari itu paling tidak untuk remaja itu kan istirahat itu di jam 9 malam. Ya. Sementara dengan handphone tadi, karena gadget tadi, sehingga sampai lewat waktunya sampai jam 12 gitu. Sementara itu mempengaruhi Kacau banget sih, kacau. mempengaruhi kesehatan. Mana ntar bangun tidurnya lihat HP lagi langsung. Bener. Nanti jam 2 malam tidur, Iya, jam kan? 5 bangun tengok HP lagi kan. Ya, Itu bikin mata panda nggak sih Makan- jadinya? makan Lucu. bukan lagi makan mata panda, tapi mempengaruhi penglihatan, ya kemudian sih kesehatan yang paling utama gitu. Sehingga ya sekarang apalagi mau ngambil kedinasan atau bisa dibilang cita-cita ke depannya, apalagi kedokteran, kemudian kayak polisi, otomatis kan yang paling pertama ya mata. Sementara mata itu sudah digunakan lebih dari 12 jam, seharusnya istirahat digunakan Iya. gitu. Kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih Bu Ibu dapat pasien yang anaknya itu sering main HP? Jadi salah satunya mungkin adalah paling kesehatan matanya dengan sini atau enggak kayak penyakit lain gitu. Kalau main handphone ini atau istirahat kurang ini sih bukan untuk mata aja yang mempengaruhi, tapi semuanya itu organ tubuh itu semuanya mempengaruhi istirahat yang kurang tadi, terutama ginjal, kemudian hati, kemudian ya pastinya kulit ya. Iya. Kulit, apalagi remaja sekarang kan lagi-lagi jerawat-jerawatnya, apalagi Iya. anak saya Banyak. pribadi ya. Banyak. Sementara istirahat yang kurang itu mempengaruhi pertumbuhan jerawat tadi. Makin banyak lagi lah ya. Iya, gitu. Itu kalau nggak salah bisa kanker juga kan Bu? Yang pastinya, yang Oh. pastinya mempengaruhi ke situ. Emang iya. Iya, Oh, saya Ngeri baru ya. tahu juga. Takut. pasti loh. Jadi kalau kita kemana-mana bawa anak berobat, pasti yang dibilang istirahatnya cukup ya Bu, gitu. Anak ya. Jadi kalau contohnya anak saya pribadi nih, karena di kulit muka dia jerawatan, mungkin katanya sih, bukan katanya, memang dari hormon pertumbuhan usia dia, tapi ya istirahat itu memang mempengaruhi gitu. Oh, jadi kira-kira kan kita banyak jerawat tuh kan ya remaja itu yang pakai apa kayak Skincare ya. itu sebenarnya memperbagus kulit atau enggak sih Bu? Kalau yang saya pribadi, saya bidan nih, tapi Iya. kan bukan di bagian saya Iya. untuk memastikan. Iya juga. Tapi kayak kembali ke anak saya remaja, saya bawa ke dokter, ketepatan saya dan dokter itu di bagian kesehatan, sama-sama kesehatan. Iya. Jadi memang itu sangat mempengaruhi dan belum bisa. Contohnya anak saya kemarin, bisa nggak dok di facial? Tidak bisa, karena dia masih di proses hormon dia seperti itu. Jadi dia hanya bisa menggunakan contohnya sabun kayak baby Baby oil. Powder. Bedak bayi. Iya, Ya. Bedak bayi. Iya. Oh. Emang iya usia sekarang anak-anak SMA masih bisa pakai bedak bayi? lebih bagus seperti itu, Oh. lebih bagus seperti itu, karena kita tidak mengandung merkuri. Sementara sekarang remaja-remaja sangat menggunakan yang mengandung merkuri. Yang bikin panas. Iya. Aku kok tahu. Karena saya juga menggunakan. Oke. Oke. Boleh kali geser lagi lah. Oke. Boleh. Kalau ngomong soal kesehatan secara fisik kayak ada nggak sih anak yang tiba-tiba datang ke sini kayak masalah mental mungkin? Dalam masalah mental dalam segi gimana nih? Dalam segi karena orang tua atau Karena mungkin orang tua mungkin karena kan mungkin mereka dari HP itu mereka nggak deket
mereka sering ada konflik lah. Cekcok. Jadi mungkin dia kurang ada cerita ke orang lain, dia pendam, lama-lama kan juga jadi stres gitu. Kalau itu kan bukan di bagian saya, itu kan psikologi. Tapi kalau yang sering remaja datang ke sini lebih bisa dibilang main handphone lebih dari waktunya atau istirahatnya kurang, yang pasti mengalir ke lambung sih. Kok bisa lambung tuh, Bu? Karena stres, istirahat kurang otomatis jadi nafsu makan menurun, kemudian bisa dibilang masuk angin ya, terakhir jadi mempengaruhi selera makan. Iya, jadi bukan bisa dibilang handphone ya, istirahat itu segala kunci dari kesehatan kita gitu. Oh, jadi karena dia stres nanti ujung-ujungnya ntar Iya, ngerokok gitu. betul, merokok, lambung, kemudian nafsu makan kurang, terakhir jadi ngopi. Iya. Kopi makin-makin Iya, lah. kopi malam-malam. Sementara ginjal kita itu harusnya istirahat. Gitu. Iya, Jadi kalau iya, masalah iya. dibilang stres karena faktor orang tua sih memang bukan di bagian saya ya gitu. Tapi kalau datang demam lebih dari 3 hari atau seminggu, kita tanya atau kita lihat di bagian tekanan darah ya, itu contohnya nadinya lebih dari kencang, ya mungkin memang pastinya kebanyakan main handphone. Sehingga kurang makan. Ya, tuh. Penyakitnya tuh kayak selain lambung mungkin ada mah ya mungkin ya. Lambung itu sebenarnya semua tuh sama. Iya, sama ya. Sama. Cara agar biar mereka nggak terlalu parah lah, bisa dibilang. Pesan saya sih, saya ada orang tua juga. Jadi kalau mau gimana sih ke depannya remaja ini supaya bagus atau semakin sehat gitu ya. Kalau pesan saya sih ya, pertama dari kata orang tua, kedua beribadah, ketiga sih pesan istirahat itu cukup. Jadi handphone itu jangan jadi utama prioritas kita gitu. Kita bisa main handphone tapi ingat waktu dan jam kita gitu. Saya juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Jadi saya pribadi bukan saya nggak bisa beli handphone, iPhone gitu ya. Tapi saya pribadi saya bukan jadi bukan tuan saya. Gitu. Saya bisa menggunakannya tapi dengan waktu saya. Gitu. Jadi Benar kita, loh, jangan main bener tapi badan. anak-anak sekarang kan tidak bisa. Dia dikuasai handphone. Iya. Jadi segala sesuatu handphone yang paling utama dengan diri dia, sehingga makan lupa, Disuruh juga malas. iya, istirahatnya kurang. Jadi handphone itu jadi keutamaan pribadi, maksudnya raja dari kehidupan dia gitu. Itu yang bikin hancur remaja-remaja sekarang. Kalau boleh tahu ya, nanya lagi nih nanya. Sekolah kami tuh pernah ada yang namanya kejang-kejang tiba-tiba atau pingsan. pas lagi upacara bendera kan biasanya. Itu cewek Banyak atau tuh. cowok? Biasanya cewek kalau bisa pingsan. Karena kebaikan sih pingsan ya. Cewek, cowok. Cewek. Cowok. Jadi, Iya udah cewek lah ya, boleh lah cewek. Cewek loh yang Cewek. banyak. Cewek. jadi kalau cewek itu pingsan, kita harus lihat juga kondisi pertama, mungkin dari keadaan dia men, ya, atau Ya. bisa dibilang perempuan atau bulan ya. Nah, kedua, ya istirahatnya kurang. Ya mungkin laki-laki dan perempuan sekarang sama ya. Iya. Karena Iya. laki-laki dan perempuan sekarang punya handphone semua sama ya. Iya. Sama. Malah lebih bisa dibilang perempuan lebih canggih lagi handphonenya. Benar. Iya kan? Benar. Iya. Ada. Nah, ya kan? Apalagi Kartini sekolah bisa dibilang ngetes ya, Yes. hampir ada orang tuanya ya. Jadi Unggulan banget. iya, jadi bisa pingsan itu bisa faktor dari yang aku bilang tadi, istirahat, kesehatan dia menurun. Gitu. Itu kalau dia pingsan itu kira-kira pertolongan pertama yang harus diberikan itu kayak gimana? Paling tidak tenangkan dulu diri dia, Oh. dibaringkan, kemudian dilihat dulu kalau kami ya tekanan darah ya, ditensi dulu, kemudian dilihat pernapasannya, kalau misalnya ada oksigen langsung kasih oksigen. Nanti pakai P3K atau Ya, apa ini? betul. Oh. Sebenarnya kan di mana-mana itu ada P3K. Iya ada. Tapi P3K itu kan ya yang paling pertama sih kalau pingsan yang paling nggak oksigen. Kalau dia luka baru yang betadin, kemudian yang kasa atau bisa bilang kafas ya. Iya. P3K itu kan isinya. Tapi kalau pingsan itu yang paling pertama sih oksigen sama tekanan darah. Wow. Di sekolah kan ada nggak? Ada. Oksigen ada? Ada deh. Gak bagian tempe. Kan
kan biar videonya biar yang lain tuh tahu gitu. Berarti PMR ada orang PMR ini. Oke. Laki nih buat generasi muda supaya mereka tuh peduli dengan kesehatan Iya. mereka. Kayak dari tadi nih kita bahasnya HP mulu, pasti mereka mikirnya kayak apa sih? Iya. Emang iya HP itu mempengaruhi banget. Jadi kayak pesan lah. Sangat mempengaruhi. Kayak misal Jadi HP kita ke tuh zaman main dulu jam ya? tuh. Ya, oke. Ke zaman dulu. Jadi ke zaman dulu kita kan nggak ada handphone. pada saat itu. Tidak ada handphone. Oke. Kita bermain dengan yang namanya alami. Ya, contohnya Medit mungkin bawah. main bola lempar, kemudian bermain Pernah misalnya sih, dengan iya, pernah. pokok pisang, ya kan? Iya, kemudian yang main kelereng. Jadi tidak ingat namanya handphone, sehingga ada cita-citanya itu bisa dibilang dikejarnya ya digapai. Gak ada namanya di handphone main atau harus belajar bantu orang tua. Ya, jadi kalau kita kayak saya pribadi nih, saya sekolah dulu. Dari saya berangkat sekolah itu bersama orang tua saya, nanti pulang jualan ya ke pajak. Jadi saya pulang sekolah itu langsung ke pajak, saya jualan sampai ke sore. Sore saya pulang, masak, belajar sampai tamat. Jadi handphone ini saya pegang itu saya kuliah di semester 7. Karena orang tua saya memang nggak punya duit, orang tua saya jualan. Tapi orang tua saya mengharapkan saya jangan sama saya seperti orang tua saya. Jadi orang tua saya tidak kuliah, ya saya anak-anaknya harus kuliah. Itulah prinsip orang tua dulu. Terus katanya di zaman dulu itu muridnya nggak berani lawan ke guru kan? Justru kalau muridnya ngadu ke orang tuanya, malah dia yang kena salah gitu. Iya, yang pasti. Karena kalau dulu kita takut sama guru. Kalau zaman sekarang kita yang guru yang menasihati, ya. orang tuanya yang pertama duluan ikut. Jadi kalau saya pribadi, saya jadi orang tua, saya nggak pernah saya kayak Dipo dari udah kurang lebih di grup itu 9 tahun, saya nggak pernah mau ikut komen di grup selagi anak saya tidak dibully ya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan itu saya tidak pernah marahin gurunya, karena orang guru itu lebih lama daripada saya untuk memperhatikan dia. Kalau saya paling dari jam sekarang ke jam besok pagi dia udah pergi. Sementara guru itu kan lebih dari 8 jam memperhatikan dia. Jadi kami orang tua ataupun orang tua Dipo tidak pernah apapun bahkan Dipo tidak pernah saya bapaknya atau saya pribadi itu terlalu inilah ke guru. Itu saya teringinkan sama guru-gurunya. Kalau sekarang ini kan tidak seperti itu. Jadi nggak ada lagi takutnya kalian itu dengan guru dan orang tua. Makanya saya bilang tadi attitude sekarang tidak ada. Benar. Ada yang lewat juga nggak salim kan? Iya, gak usah salim sih enggak, salam sapa aja. Sapa halo. Gitu. Jadi kalau di pos saya selalu ingatkan itu, orang tua disapa. Contohnya seperti tadi main biliar, dia tidak izin. Saya pikir, saya pikir dia les. Papanya pikir dia les, rupanya dia main biliar. Abang nggak boleh seperti itu, abang. Iya. Iya kan? Oke, kesimpulannya boleh lah ya. Itu, berarti kan dia melanggar peraturan. Hmm. Sebenarnya sih ya, atau mau dulu ya mungkin ke siapapun itu ya. Yang pertama sih ya kenapa orang tua kalian itu. Oke, teman-teman. Karena kelak kalian akan menjadi seperti kami ini, kalian akan penerus bangsa ini ya. Gitu. Jadi kalau dari sekarang kalian tidak harga dengan diri kalian, ya nggak jadi apa-apa ke depannya. Ya kembali ke pertama tadi, jangan handphone ini yang jadi guru kalian. Kita bisa main handphone, tapi jangan jadi dia yang menguasai kita. Misalnya kalau orang tua marah kan? Ih, kau itu ya. Pasti. Pagi ini ya, seperti itu. Oke. Tutup lah ya. Ya, sudah lah ya. Hmm. Kayaknya aduh ini semakin asik-asik aja. Asik Makin betah kita ini lama-lama. Udah lah, cukup sekian ya. Oke, kita tutup dari kesimpulannya ya teman-teman. Ya. Jagalah kesehatan kalian. Ya, Dan betul. kalau main HP, minimal main HP tuh bisa sekitar 2-3 jam itu oke lah misalnya. Intinya sih jangan jadi kita dikuasai handphone. Iya. Kedua, pintar itu tidak jadi bisa dibilang tidak jadi pegangan hidup kita, tapi attitude tadi yang harus pegangan hidup kita. Pintar pun dia tapi tidak bisa menghargai orang lain, itu sama aja bohong. Dia bodoh tapi bisa diperintah atau mengikuti, itu lebih bagus daripada dia pintar tapi dia tidak menghargai atau tidak ya pokoknya menghargai.
Jadi jagalah kesehatan kalian dari sekarang karena besok-besok kalian akan menyesal sendiri. Siap. Makin lanjut kan makin asik emang. Aduh, siapa aja yang lama-lama. Dapatlah pelajaran kita teman-teman dari Ibu Bidan. Sekian dari video kami. Karikes Kartini High School Podcast. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Next di video nanti ya. Iya, Kalau dadah. lanjut. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.